Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Salam sejahtera semua. Shalom. Saya percaya semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat dalam Tuhan. Mohon maaf tadi agak telat masuk karena saya cari kunci mobil. Ya, maklum saudara ya, faktor U. Ini menjelang pertengahan bulu ini agak banyak upaya saudara ya. Ternyata kunci
moncinya ada, cuma saya nggak nutup pintunya yang belakang. Gitu sudah, wah, makanya nggak bisa monci, saudara. Ya, maklumlah, pendeta pun manusia, saudara ya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini. Saya diberi kesempatan untuk sharing, membagikan kehendak Tuhan, firman Tuhan untuk jemaat yang ada di sini. Saya kira tidak perlu memperkenalkan diri saya. Saya tidak berarti Tuhan Yesus yang paling utama, paling penting ya. Saudara yang belum tahu nama saya, nanti pulang tanya aja sama siapa yang tahu nama saya, gitu aja ya. Yang penting nama Yesus yang kita tinggikan ya. Oke, Matius 6 kita buka bersama. Matius pasal 6, satu ayat saja, ayat yang ke-13. Matius 6 ayat yang ke-13. Kalau hamba Tuhan, pembicara, pengkhotbah menyampaikan satu ayat saja, maka saudara juga harus belajar di rumah untuk melihat konteks keseluruhan dari ayat itu. Ya, di atasnya itu maksudnya bagaimana, lalu di bawahnya itu seperti apa. Jadi kalau ayat 13, maka saudara nanti rumah DPR saudara juga harus baca di atasnya teksnya lalu di bawahnya, sehingga sudah bisa menangkap wholeness, keutuhan dari maksud ayat itu muncul. Ya, saya mau ajak kita baca satu ayat, bukan bergantung pada satu ayat ini, tapi memang ayat inilah yang akan kita bahas sehingga tidak makan waktu, maksudnya gitu ya. Oke ya, semua sudah ketemu. Matius 6 ayat 13 kita baca bersama. 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah dikasih, ayat yang kita baca ini masuk dalam teks doa Bapa kami yang famous ya, yang terkenal itu. Ya, doa Bapa kami itu ditutup dengan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tema kita pagi ini adalah mengenali proses Tuhan. Sekali lagi, mengenali proses Tuhan. Tentu proses Tuhan dalam hidup kita. Apa maksudnya? Jadi begini, kita sejak lahir sampai usia 70-80 tahun, itu kata kita usia manusia, kita akan melalui, menjalani dan mengalami proses sorga selama kita tinggal di bumi. Ya, Tuhan mengizinkan kita dalam bentuk controlling, mengontrol, mengawasi hidup kita ini dalam hal bersikap, kelakuan kita, keputusan, pilihan-pilihan kita, langkah kita hari demi hari, dan kita harus menjalani proses mau atau tidak mau. Ya, positif atau negatif itu yang harus kita hadapi, yang akan kita alami. Nah, maksud dari khotbah ini adalah gini, supaya kita punya pengertian bahwa masalah dalam hidup kita, ya, persoalan yang datang, yang timbul dalam hidup kita, entah dalam rumah tangga kita, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah dalam pelayanan, itu muncul atau timbul karena apa? Karena apa dulu? Karena tidak semua masalah itu ditimbulkan oleh setan. Dalam pengertian, ya, kita ini jangan melulu nyalakan setan. Ya, aku usir keluar dalam nama Yesus. Setannya nyengir, sudah senyum-senyum lah. Aku ngapain? Dari tadi aku di luar gak ganggu kamu. Ya, kok diusir-usir? Aku dari luar memangnya. Saya bukan pembela setan, saudara ya. Tapi artinya kita mendudukkan masalah itu, perkara itu pada posisi yang sesungguhnya. Loh, kenapa masalah ini muncul? Kenapa persoalan ini timbul? Ya, persoalan itu timbul bisa juga karena kesalahan kita, karena dosa kita, karena kelalaian kita. Banyak faktor. Oke, memang setan yang sejak awal ingin mencelakai, menjauhkan, merusak hidup manusia, maka dia menginspirasi banyak faktor itu. Ya, tetapi kita harus mendudukkan masalah itu pada posisi yang sebenarnya.
Nah, ayat ini berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, ingat baik-baik bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai. Kalau Anda menemukan istilah pencobaan, mencobai, Tuhan menguji, Tuhan mencobai adalah ulama loh. Ujilah aku, Tuhan. Ingat saudara ya, cobalah aku, Tuhan. Wah, ini kok dicoba? Ya, apa Tuhan coba-coba ya? Kata mencoba itu testing. Ya, itu tidaklah selalu dalam pengertian kita dalam bahasa Indonesia, ya, atau pengertian Alkitab. Tujuan mencoba itu kan untuk menjatuhkan. Tuhan tidak pernah mencoba. Setan atau iblis mendatangkan, menghadirkan masalah untuk mencobai kita dengan tujuan menjatuhkan kita. And God never lead you into temptation. Dan Tuhan tidak pernah mengantarkan kita, membawa kita masuk ke dalam pencobaan. Nah, tapi kok di sini ayatnya bunyinya gitu, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, sebelum masuk lebih jauh, saya ingin kita sadar ya, bahwa kita ini sebenarnya setiap hari sering, orang Jakarta bilang, nantangin Tuhan, menantang Tuhan, gaya kebal, nggak pakai helm. Ya, saya lagi nggak nyindir ya, lagi nggak nyinggung ya. Yang gak pakai helm, gak apa-apa. Loh, itu kepala polisi. Oh iya toh, wah Tuhan tutup mata polisi. Kita ini pikiran negatif tentang polisi, ya, supaya matanya buta, gak ketok, gak kelihatan. Ya, ya, kita ini sering malas kerja, malas berusaha, bahkan tidak melakukan sesuatu. Lalu doanya, klaimnya Jehovah Jireh, ya, Lord will provide. Tuhan itu menyediakan. Dia gembala yang baik, Dia akan menyediakan kebutuhan kita. Sedangkan kita nggak berusaha apa-apa, malas dan lain sebagainya. Kita nggak nabur, lalu main klaim akan menuai 30, 60, 100 kali ganda. Ini kan nantangin Tuhan, gaya kebal. Sudah tahu keliru, sudah tahu salah, tetap dijalani. Sudah tahu resikonya, tapi tetap mengimani, mempercayai. Contoh ya, saya ini heran dengan ada beberapa orang ya yang sakit gara-gara makanan. Ya, kalau kita keracunan atau kebanyakan ya oke lah, masih normal lah itu sudah. Tapi sudah tahu, bahkan dokter sudah melarang loh, jangan makan ini. Kenapa? Nanti asam uratnya naik, kolesterolnya naik, darah tingginya naik, diabetesnya nanti tidak akan terkendali. Toh tetap saja disikat. Kenapa demikian? Karena sudah tumpang tangan. Tinggal setelah tumpang tangan makan nanti turun tangan. Nah itu saudara ya, tutup bungkus dengan puasa. Kami percaya kami makan. Gimana lo? Sehat. Lo apa salah berdoa demikian? Tidak. Tapi Tuhan kasih hikmat dan iman. Ini dua hal yang Anda harus miliki. Hikmat, wisdom, and faith, iman. Jadi kita nggak bisa sekedar beriman, tapi juga punya hikmat. Berhikmat, bijaksana, memilih, memutuskan. Dokter memvonis begini, wah darah Yesus lebih tinggi. Nah itu saudara ya, bagian darah tinggi ya. Harusnya kita menjalani hidup ini dengan hikmat, dengan hati bijaksana. Kenapa? Karena kalau diterobos, lampu merah itu kalau diterobos Anda kena tilang. Jangan bilang, di mana engkau Tuhan? Kenapa engkau tidak bukakan mata polisi? Kenapa engkau tidak bikin hang CCTV yang ada? Sehingga gak ketok, gak kelihatan. Ya gak bisa sudah. Makanya saya heran dengan orang-orang yang mungkin berbuat kesalahan, lalu Tuhan disuruh tanggung. Ya, kecelakaan karena nyetir ugal-ugalan, kekurangan karena gaya hidupnya yang ugal-ugalan, ditangkap, dipenjara, diusir, dipecat karena kesalahan sendiri. Tuhan yang disalahkan, kok nggak melindungi, kok nggak sertai, kok nggak nolong. Kita harus ngerti, menjalani hidup itu bukan cuma beriman
percaya tapi juga berhikmat. Ya, makanya ayat ini jangan disalahartikan, jangan disalah-tafsirkan. Kenapa ayat ini berbunyi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan? Ya, please tolong Tuhan, jangan masuk kami ke sana. Jangan bawa kami ke dalam dapur api, jangan bawa kami ke dalam gua singa, jangan bawa kami ke padang gurun. Maksud ayat ini ada dua. Yang pertama, ya dari ayat ini kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu tanpa Engkau. Maka tolong janganlah bawa kami ke dalam masalah, dalam pencobaan. Kami tidak akan kuat, ya. Maka itu menunjukkan kita merendahkan diri. Kedua, itu adalah bentuk penyerahan. Ya, Engkaulah yang terhebat, terkuat. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Pimpin hidup kami hanya oleh-Mu saja Tuhan. Jadi ada penyerahan di sana. Beberapa minggu lalu ya, kalau nggak salah ya, itu ada seorang penyanyi rohani, masih muda, sangat muda, belum nikah, populer dengan lagu-lagunya, ya Twin, kemarin Anda mungkin mengikuti beritanya, lalu Tuhan panggil pulang. Banyak yang shock, terkejut, karena penyanyi ini melayani di berbagai gereja di negara kita, di berbagai provinsi, di berbagai kota. Ya, saudara ya, saya ketika dengar berita itu, mengikuti berita, saya kaget juga. Dan benak saya ini ngolah. Ini pasti dianya sudah berdoa dulu. Dia kan minta disembuhkan, minta mujizat terjadi. Dia kan. Gimana orang tuanya, keluarga? Doa enggak? Menurut saudara doa enggak? Doa. Bagaimana dengan sahabat teman-teman sekelilingnya yang kenal dia, cinta dan sayang kepadanya? Bagaimana dengan calon suaminya? Tentu mendoakan. Dan semua gereja yang mungkin pernah mengundang mendoakannya. Tapi apa mau dikatakan? Kehendak Tuhan itu di atas segalanya. Berdoa. Saya ketika mengikuti kisah ini, yang keluar di benak saya begini. Oh, ternyata tidak semua doa dikabulkan Tuhan. Tuhan mendengar ya, Tuhan menjawab ya. Duh, gimana Tuhan menjawab? Tuhan menjawab dengan cara demikian. Saya cuma menangkap selama hidup di dunia menderita, ya kan, kesakitan. Saya juga akan lelah ketika memikulnya. Lalu Tuhan panggilkan sudah tidak sakit lagi, mengalami kesembuhan yang sempurna. Ya, the whole world, seluruh dunia mendoakan, tapi keputusan dan jawaban di tangan Tuhan. Sudah mengerti sampai sini? Ya, jadi inilah yang saya maksudkan. Kita tidak selalu hanya main imani saja, pasti jadi, pasti dapat. Tapi juga berhikmat, bijaksana. Saya tidak mengajarkan sudah lalu, ya wes nggak usah doa, tidak, tetap kita harus berdoa. Ya, kehendak Tuhan yang terjadi. Loh, tapi Pak, kalau kisahnya kayak gitu, nah, kalau kisahnya kayak gitu ada, kalau dalam pemikiran saya adalah Tuhan sudah memberi kekuatan kepada yang alami. Tuhan memberi kekuatan kepada keluarga. Mungkin sedih, mungkin berduka. Saya pun pasti akan mengalami hal yang sama. Ya, yang lain pun demikian. Tuhan akan memberikan kekuatan penghiburan. Bukankah itu yang sering kita katakan kalau di grup? Ya, WA misalnya ada yang meninggal, kita bilang, ya kami turut berduka cita, kami turut berbelasungkawa, turut sepenanggungan. Tuhan akan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga, ya kan? Dengan keyakinan Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bahwa jawaban Tuhan yang terbaik. Kalau Tuhan putuskan demikian, berarti itu yang the best, yang terbaik. Karena Tuhan tidak pernah salah. Amin, saudara. Ya, jadi ayo kita belajar untuk mendudukkan
masalah pada posisi yang sesungguhnya. Kalau nggak salah, di sini saya pernah sharing ya, yang World Cup dulu, ya, Argentina versus Prancis. Anda ingat Piala Dunia tuh, ya, yang kesebelasan satu doa sama Tuhan, yang satu doa juga sama Tuhan, minta dimenangkan. Satu bilang dalam nama Yesus, yang satu juga doa yang sama. Saya mau tanya, siapa yang menang? Apakah karena kesebelasan yang satu menang, oh Tuhan dengar doanya, lalu yang satu nggak menang alias kalah, oh nggak dijawab, nggak didengar Tuhan? Ya, apakah seorang penambal ban di pinggir jalan harus berdoa, Tuhan, aku harus bayar uang sekolah anak-anak, keluargaku harus makan hari ini, maka Tuhan tolong pecahkan ban-ban motor, pecahkan ban-ban mobil, termasuk yang ke gereja Tuhan. Lalu kalian mikir, loh, terus gimana caranya dapat duit? Sudah mikir nggak sampai di sini? Apakah dokter Kristen harus berdoa, Tuhan, bikin orang-orang sakit supaya pasienku banyak? Sudah pernah pikir? Ya. Ya. Lalu dokter Kristen harus doa gimana? Ya terserah engkau dan Tuhan. Sakulasi. Ya. Bisa saudara. Ya. Hidup ini harus, masalah dalam hidup ini harus ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Ya. Jadi mari kita belajar untuk membuka hati ini, bagaimana kita mengimani dan beriman, dan bagaimana kita beriman. Dua hal ini menjadi penyeimbang perjalanan rohani kita menuju kekekalan. Ya, ketika kita tahu diri dalam hal beriman dan beriman, maka hidup kita akan jadi seimbang dalam pemahaman akan firman-Nya, pemahaman akan kehendaknya. Loh, kok nggak dijawab? Kok mujizat tidak terjadi? Ya, dalam pengenalan kita akan siapakah Tuhan yang sebenarnya. Nah, kalau sudah jelas, baru kita bisa menjalani proses dalam hidup ini sampai usia 70-80 tahun. Segitu umur manusia, ya, dengan pimpinan Tuhan. Nah, Pak Bu, ada dua proses yang harus kita jalani dan harus kita lalui. Apa itu? Yang pertama yaitu proses menjadi serupa. Proses menjadi serupa. Ada ingat? Manusia itu kita, Adam dan Hawa, itu dicipta Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Ya kan? Kejadian 1 ayat 26 katakan. Ya, jadi imago Dei, image of God, citra Allah itu ada pada Adam, ada pada Hawa, ada pada kita. Serupa dengan Dia, Sang Pencipta, kita yang mencipta. Hanya karena dosa rusaklah gambar itu, dan manusia kehilangan, kata kita, kemuliaan Allah, kehilangan. Jadi akhirnya karena dosa maka timbullah pertempuran, peperangan, kekacauan, penyakit, wabah, bencana, musibah, kecelakaan, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa proses menjadi serupa? Karena ketika kita percaya kepada Kristus, kita sedang dikembalikan kepada keserupaan seperti Dia pada mulanya. Back to His image, kembali kepada citranya. Kita bukan kayak dunia. Karena ada ayat yang mengatakan, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak serupa dengan dunia. Apalagi kita tidak serupa dengan setan. Ya, lalu saya ini serupa dengan saya. Siapa? Saya ini kembarannya siapa? Ya Tuhan. Harusnya kan itu. Yang nanti ke surga bukan yang serupa dengan dunia, bukan yang serupa dengan iblis atau setan, tidak. Tapi yang serupa dengan Tuhan. Tapi gimana caranya? Nah, caranya adalah Dia pencipta Allah itu datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan kita. Kelihatan, bisa dilihat di zaman diraba di dalam pribadi Yesus Kristus.
Maka dia ngajar kita kalau mau ke sana, ke tempatnya di surga, kita harus jadi serupa dengan Kristus, agar orang-orang yang kayak dialah yang akan ke surga. Jadi yang pertama, proses menjadi serupa. Kejadian 1 ayat 26. Kedua, proses menjadi sempurna. Ya, ini tingkatannya agak lebih, dalam tanda kutip saya sebut kecil, ya, agak lebih keras. Matius 5 ayat 48. Hendaklah engkau sempurna, ya, sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Ya, adalah sempurna. Jadi proses menjadi serupa, dan kedua proses menjadi sempurna. Nah, saya jelaskan sedikit agar jemaat di sini bisa menjalani proses dengan baik, menerima proses Tuhan dalam hidup. Satu, yang pertama, proses untuk menjadi serupa. Tujuannya adalah kita kembali kepada rupa dan gambar Allah semula, back to His image. Nah, di dalam hal ini, kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 26 dan seterusnya, Tuhan mencipta manusia dengan tujuan, ya, memiliki otoritas, power over all creation, ya, punya kuasa atas semua ciptaan. Penuhilah bumi, taklukkan, tundukkan semua. Potensi to overcome, potensi untuk menang dalam hidup Tuhan siapkan untuk Adam juga untuk kita. Jadi sebenarnya proses menjadi serupa dengan Tuhan, dengan Kristus khususnya, itu menyentuh hal-hal yang sifatnya natural, alamiah. Ya, apa artinya, Pak? Artinya gini, selama kita hidup di dunia sejak kita lahir, kita kan berusaha, kita mau mengelola hidup, keluarga, pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan sebagainya. Kita bersentuhan dengan dunia, dengan orang lain, dengan dunia sekeliling. Jadi sifatnya natural, alamiah. Dalam hal fisik, selama kita hidup di bumi ini, artinya gini, Tuhan lahirkan kita ke bumi, ke dunia, sejak keluar dari kandungan ibu kita sampai dia panggil kalau penuh usianya 70-80 tahun. Maka selama perjalanan umur dan usia itu, ya, Tuhan inginkan kita mencapai potensi maksimal yang Dia rancang untuk kita raih dalam hidup ini. Ya, potensi untuk, ya, itu Kejadian 1 ayat 26 seterusnya katakan, menaklukkan dunia, memenuhi bumi, ya, punya otoritas atas segala ciptaan Tuhan. Artinya sebenarnya gini, kita dilahirkan Tuhan dengan potensi untuk hidup berkemenangan, sehingga hidup kita yang berkemenangan itu sebagai orang Kristen, orang percaya, itu berdampak bagi dunia, berdampak bagi dunia. Saudara, kalau saya sih akan saya kasih hadiah. Ada di sini yang bawa Alkitab buku. Ada ya? Boleh lihat? Oh, ya. Yang benar yang mana? Ya, jangan saling menyalahkan. Saudara, ya buku yang benar, ya, di aplikasi handphone saudara juga itu adalah ayat-ayat Alkitab. Jadi, dari mana saudara tahu bahwa Alkitab ini terbentuk? Oke, mungkin kalau dari awal kita runut tuh, aduh, kejauh. Nah, Alkitab kita dicetak itu karena ditemukan mesin cetak pertama kali oleh seorang Jerman yang bernama Johann Gutenberg. Ya, saudara, Johann Gutenberg ini menemukan mesin cetak. Sebenarnya mesin cetak itu sangat sederhana, dan dia bukan cetak Alkitab. Dia cetak banyak hal. Mungkin kayak kita cetak brosur, cetak spanduk gitu ya, cetak kertas, buku, dan lain sebagainya. Sampai satu hari, saudara, idenya untuk mencetak ini itu ditemukan oleh orang-orang England, Inggris. Mereka berdagang ke Jerman, ya, di era 1600-an. Lalu ide ini dibawa ke Inggris. Yang waktu itu di Inggris yang berkuasa itu Raja
James yang pertama. Maka Alkitab pertama dalam bahasa Inggris dicetak yaitu King James, Raja James, dan tersebar di seluruh dunia karena ekspansi Inggris untuk mengkolonisasi dunia, ya, termasuk pernah mampir ke Indonesia. Nah, itu awalnya Johann Gutenberg. Jadi si orang Kristen ini hidupnya berdampak bagi Inggris, bagi rajanya, bagi dunia percetakan. Nah, itu contoh kecil. Kita dilahirkan Tuhan untuk mencapai potensi maksimal agar hidup kita ini jadi berkat bagi dunia, bagi orang lain. Lihat, talenta kita. Anda masak ibu-ibu pecel, jual pecel, lalu pecelnya enak. Anda memberkati, harganya murah, Anda cukup membantu loh. Yang mana kalau ke hotel atau ke restoran mewah, harga pecel satu piring mungkin sekian, ya, itu air botol itu cuma sekian ribu. Ketika di bandara, ketika sudah di atas pesawat, itu harganya, ya pecel pun demikian, saudara ya, pecel di pinggir jalan, pecel pincu dan lain sebagainya, dan pecel yang ada dalam pesawat itu beda harganya. Ya, tapi ketika Anda bisa men-sharing ide resep Anda, makanan yang Anda olah dan jual ini dengan harga yang bisa membantu orang lain, itu jadi berkah. Di situ enak, di situ murah, di situ bersih. Jangan apa di sini. Apalagi yang datang ada saksi. Ya mungkin nggak berani saksi tapi sambil nyanyi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Ya, mungkin ada yang akan foto saudara. Ini ibu yang menjual, dia sedang nyanyi. Yang beli ini bukan anak Tuhan, tapi nyanyinya itu kan lagunya anak Tuhan. Dibaca, didengar oleh banyak orang, bisa viral. Ya, kok bisa ya keadaan sesulit itu, cari duit sulit, cuma jualan kayak gitu kok bisa? Sukacita ya, bisa ya. Memberkati banyak orang, menginspirasi banyak orang. Malu ya kita, kaya raya duit banyak hidup sultan, ya, tapi ngoceh, ngomel, tengkar terus, gak bisa nyanyi. Ya, ibu itu keadaan sulit, panas-panasan, harus melayani pelanggan sendirian lagi. Ya, jadi itu akan menginspirasi. Artinya begini, di posisi manapun kita, profesi apapun kita harus mencapai potensi maksimal dalam hidup agar seperti ibu yang jual pecel ini atau kayak Johann Gutenberg itu akan jadi berkat untuk dunia sekitar. Mungkin ibu yang jual pecel tidak bisa keliling dunia, tapi sudah produk yang dia jual dan hasil mungkin disyuting, diviralkan oleh seorang itu bisa keliling dunia. Ini ada sih. YouTube itu kan keliling dunia, TikTok itu seluruh dunia menyaksikan. Jadi artinya saudara bisa menginspirasi orang lewat apa yang saudara capai orang saudara kerjakan. Ya, jadi selama kita hidup di dunia ini berdampaklah inspirasi orang lain yang pelayan kita. Oh, setia sampai akhir. Ya kan? Yang penyanyi yang saya saksikan tadi itu kalau nggak salah terakhir mau tampil konser nggak salah di Malaysia. Ya, tapi walaupun dalam ketika latihan sudah kelihatan kelelahan, kecapean, wajah pucat, nyanyi setia sampai akhir. Hebat tuh. Setia, setialah, setia sampai, bukan cuma sampai akhir, tapi bahkan sampai akhir. Karena kalau cuma sampai akhir, waduh, banyak orang yang apakah engkau menerima dia sebagai istrimu, sebagai suami? Yes, I do. Ya, saya menerima. Tapi berakhir di pengadilan, ya kan? Bukan berakhir sampai mau memisahkan. Jadi setia itu bukan cuma sampai akhir, tapi sampai mati. Ya, kok nggak ada yang amin nih? Ya, amin saudara ya. Ya, jadi harus setia sampai mati.
Nah, proses menjadi serupa. Kedua, yaitu proses menjadi sempurna. Kalau tadi yang pertama, proses menjadi serupa ini artinya back to his image, kembali ke rupa Tuhan. Gambarnya Tuhan itu kayak gini loh. Itu yang kita tampilkan ke dunia. Ya, orang Kristen itu kayak gini, mengampuni, sabar, kerja keras, nolong orang, nabur, setia sampai mati. Itu menginspirasi, ngajari dunia tentang keserupaan kita kayak Kristus. Enggak korupsi, enggak selingkuh, ya. Jadi sifat-sifat ilahi, ya, surga itu kita miliki serupa dengan Dia. Nah, lalu proses kedua adalah proses menjadi sempurna. Ini aneh sih saudara, tapi bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada mustahil. Kenapa? Karena proses menjadi sempurna ini adalah proses to be like Him, menjadi kayak Dia. Itu yang aneh, itu yang sulit. Tapi makanya proses ini bersifat supranatural. Kalau tadi yang serupa itu natural, selama kita hidup di bumi, hidup kita harus mencapai potensi maksimal dalam semua bidang, semua hal. Nah, ini yaitu hal rohaniah yang diproses, yang dibentuk Tuhan di dalam kita, manusia, rohnya kita, yang dibentuk, yang diproses oleh penjunan oleh Tuhan. Kapan itu? Sejak dimulai ketika kita percaya pada Yesus. Mari masuk. Saya masih sering kali dengar lagu itu ketika hamba Tuhan senior almarhum Bapak Pendeta Isa Royo menyanyikan lagu Masuk hatiku ya Yesus. Ketika Yesus masuk dalam hidup seorang, itulah era pembentukan diri dari orang itu dimulai. Era pertumbuhan rohaninya, bukan fisiknya, yang dibentuk diproses Tuhan sedemikian rupa. Dia akan menjunan sampai kita terbentuk seperti yang Dia inginkan. Jadilah padaku seperti kayak apa tadi kan? Yang kau ingini, bukan yang kita ingini. Pinginnya kita balas, ya nggak sih? Pinginnya nggak ada gereja, pinginnya harus gak salah. Kok nyungsep ke sini lah berulang-ulang. Nah, saudara ya, pada takut ini, takut itu dan lain sebagainya. Pak, ini apa Pak? Tuhan udah mau datang ya? Loh, kok bisa Bu? Ya itu Israel sama Iran lagi panas. Oh, sebelum ya makanya siap-siap aja lah, gitu ya. Jadi tetap kita jaga diri, semuanya kita harus serahkan Tuhan. Yang penting kita benar, jadi kita nggak takut. Ya, Saint Augustine, Santo Agustinus pernah berkata begini: kalau Yesus datang kedua kali besok dia datang, lalu apa yang aku kerjakan hari ini? Kalau misalnya Yesus datang besok Senin, maka di minggu ini aku akan tetap nanam jagung, karena memang dia tukang tanam jagung, jual jagung. Akhirnya nggak bingung, nggak mau Yesus sudah mau datang, harus perbanyak doa, perbanyak pelayanan, perbanyak ibadah. Loh, kalau hidup kita ini benar, kita nggak bingung, nggak takut. Dia mau datang besok, 1 jam lagi, 1 menit kemudian sangkakala berbunyi, apa langit terbuka, kita nggak khawatir, sudah siap. Loh, nggak ada yang bilang amin. Saya mau tanya, jemaat sini siap gak kalau Tuhan datang? Yang siap coba angkat tangan. Yang ragu-ragu setengah ya, saudara ya. Wah, iya nggak sih, saudara ya? Banyak orang kan meragukan. Ya, aku banyak dosa Pak. Lalu kenapa bikin dosa kalau mau gitu kan, saudara ya? Jadi proses untuk menjadi sempurna ini memang berat. Karena yang dibentuk itu manusia roh kita, batin kita, iman kita, hati kita. Ya, itu yang Tuhan sedang proses. Makanya beri diri Anda untuk dipimpin oleh Tuhan. Saudara pernah dengar nggak? Ya,
ajaran Yesus khususnya di Matius 5 itu ya. Yesus berkata kepada mereka tentang ampunilah. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang menginginkan jubah, serahkan. Kalau orang berjalan sekian jauh, berjalanlah sekian jauh. Kalau orang meminta kepada, berilah. Apa artinya? Kenapa Tuhan nyuruh kita gitu? Orang-orang yang mengecewakan, nyakiti, benci kita, benceng itu, kok kita disuruh kasih, suruh ngampuni mereka, suruh sabar hadapi mereka, suruh memberi kalau diminta. Ternyata kalau sudah pelajari baik-baik, ya, yang Tuhan mau proses itu bukan mereka, bukan Anda yang proses Tuhan. Saudara dan saya lah yang dijolimi, difitnah, disakiti, dikecewakan, ya, tanpa sebab diviralkan. Mungkin keadaan kita sampai semua orang tahu kita negatif A, B, C, D dan sebagainya. Loh kok itu, lalu datang firman, sabarmu, ampunilah, kasihlah musuhmu. Yang Tuhan kejar itu bukan mereka, yang Tuhan kejar kita. Yang Tuhan cari itu kita. Yang Tuhan ajari itu kita. Pak, Bu, ibu-ibu Anda yang bisa jadi suami, jangan ngomongin Tuhan, aku harus tumpang tangan. Kadang harus makan, mau tumpang kaki. Ya, mau tak tumpang apa saja di atas kepalanya biar peot sekalian. Ya, udah doa Pak 30 tahun Pak, tapi kok gak mari-mari Pak, gak berubah-berubah. Karena yang Tuhan proses itu bukan suami, yang Tuhan proses engkau manusia. Itu yang Tuhan ajar. Kita yang Tuhan uji, kita yang Tuhan nilai. Yang diminta Tuhan itu adalah kita, bukan orang lain. Loh, tapi mereka begini begitu. Nah, soal itu urusan mereka dengan Tuhan. Kalau soal kita, Tuhan lihat ngampuni enggak, ya, sabar enggak, tetap nabur enggak, tetap melayani enggak, tetap setia enggak, datang ke gereja setia melayani, setia percaya kepada-Nya, tetap enggak. Yang Tuhan lihat dan ngajari kita. Dan banyak kali saya melihat orang-orang ketika sudah terbentuk dan bisa ngampuni, bisa sabar, tetap melayani, bisa terus setia, pasangannya diubahkan Tuhan. Jadi rupanya kalau Tuhan tidak merubah keadaan kita sekarang, ada kemungkinan Dia sedang merubah kita. Ketika kita berubah seperti yang Dia inginkan, jadi penyabar kayak Dia, jadi pengasih kayak Dia, jadi pengampun kayak Dia, maka orang yang jadi kita, ya, akan diubahkan Tuhan cepat. Karena kita yang mencari Tuhan. Jadi lama karena kita melawan, berontak, nggak terbuka, ngomel, tidak bersyukur, ya, akhirnya jadi lama. Makanya jangan salah artikan. Bukan berarti orang-orang negatif yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita ini itu kesalahan Tuhan atau salah Tuhan salah menempatkan orang, tidak. Saya sering katakan kalau di ibadah kantor, saya bilang orang-orang negatif di sekeliling Anda, semeja sekantor, seruangan dengan Anda, memang Tuhan taruh di sekeliling Anda untuk memproses Anda, membentuk Anda. Anda kan jadi pribadi yang kuat. Contoh, ketika Daniel di gua singa, baca nggak? Tahu nggak Daniel di gua singa? Ada nggak doa Daniel lagi? Tuhan, lepaskanlah aku dari yang jahat, keluarkan aku dari gua singa. Ada nggak doa? Loh, sama suruh Daniel nggak? Enggak. Daniel begitu tenang. Masuk berserah. Imanku nggak berubah, hatiku nggak berubah. Aku tidak percaya. Aku nggak berontak, nggak umek, nggak manja, nggak nangis.
gulung-gulung sampai sirkus di tanah di depan singa. Oh mati aku, ambles aku. Daniel begitu diam, begitu tenang. Kenapa? Karena iman hatinya rohani sudah terbentuk dulu, sehingga dia kuat. Orang kuat ditaruh di lokasi masalah apapun, mau dibuat singa, mau didapur api diletakkan di sana, di padang gurun ditaruh di sana, gak masalah. Taruh di mana? Enggak kuat, ya. Tapi orang lemah, saudara, di depan kecoak satu udah diberi lari jerat-jerit. Tolong Yesus, loh, nah kecoak pun tinggal dipencet aja kok. Pakai doa kayak gitu. Udah ketakutan dengan masalah kecil. Tapi orang yang imannya sudah kuat, rohaninya sudah kuat, mau ditaruh di posisi mana, lokasi manapun, disokin masalah. No problem. Ya, aku keluar sebagai orang, puji Tuhan. Aku mati, puji Tuhan. Gak masalah. Dia tetap hidup di bumi atau pindah ke dunia lain atau Tuhan panggil, enggak masalah. Karena sudah terbentuk dulu. Makanya Pak Bu, lewat ayat ini kita diajarkan, jangan salah artikan doa Bapa kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, ya, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara perlu tahu bahwa memang harus ada batu penguji dalam hidup kita. Harus ada sarana testing. Difitnah, dibikin sedih, penyakit, penderitaan, jalan buntu, musibah, dilukai, serangan-serangan musuh dalam perjalanan proses itu. Wah, ini kanan atas bawah, bertubi-tubi kita diserang. Ya, saudara, hidup kita tidak akan semakin mudah karena ayat Alkitab mengatakan akan datang masa-masa yang sukar di depan mata kita. Jadi kalau masa-masa sulit itu datang, COVID kemarin baru kecil-kecilan. Yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, saya bukan nakut-nakut, yang lebih besar masih nunggu di depan sana. Di bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan. Kalau kita kuat sejak sekarang, keadaan apapun dunia ini di depan sana, kita akan tetap kuat, akan tetap setia, akan tetap percaya, akan tetap beriman, tetap ke gereja, tetap melayani, tetap berdoa sampai Tuhan datang kedua kali. Amin, saudara. Masalahnya kita ini terbiasa dengan semua yang serba indah, maunya diskon, ya enggak? Ya, maunya gratis, maunya nyaman, maunya tenang, maunya sehat, maunya kaya, maunya lancar, maunya bahagia, maunya hidup ini total tanpa masalah. Dan kalau ada masalah datang, ya kita maunya lepas, ya kan, dari masalah itu, bebas, lebih cepat, lebih baik. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Ya itu kan maunya kita kayak gitu. Kita terbiasa meminta untuk dilepaskan. Kita tidak terbiasa minta ke Tuhan untuk bertahan. Tuhan, aku sumpah, cukup kayak ini, suami kayak ini, cabut saja, singkirkan, agar aku bisa menikah. Aku akan dapat yang lebih baik. Kita ini ingin pergi dari hubungan yang mungkin toksik, meracuni kita, merusak kita. Ya, nah, siapa suruh mau diracuni? Kalau Anda kuat, Anda tentu tidak akan minum racun yang diberikan. Disakiti, dilukai, lalu aku sungguh, aku stres, tidak mungkin. Kalau Anda kuat, Anda akan tetap sabar menghadapi, tetap setia, tetap bersyukur dalam keadaan itu. Kita terbiasa masalahnya sejak dulu minta dilepaskan bukan untuk bertahan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Paulus, Yusuf tidak doa minta dilepaskan dari masalah tidak. Mereka tetap bertahan. Kita terbiasa menghindari daripada melawan atau menghadapi. Kita terbiasa dan membiasakan diri untuk minta kemenangan tanpa memperjuangkannya.
Bagi saya, pemahaman saya yang surat Roma mengatakan dan engkau akan keluar atau tampil lebih daripada seorang pemenang. Menurut pemahaman saya, seorang pemenang itu dikatakan menang itu kalau yang pertama dia berhasil menundukkan, mengalahkan musuh-musuhnya yang ada dalam sebuah persaingan, kompetisi, pertandingan. Kedua, dikatakan pemenang, juara satu itu kalau dia berhasil mengalahkan musuhnya dalam peperangan atau pertempuran. Berhasil menang. Lah kalau nggak berjuang, cuma menghindar, lepaskanlah kami dari yang jauh. Lalu nggak mau bertempur, nggak mau struggle di sana, nggak mau bertempur kayak Yakub, kayak Yusuf, kayak Daniel, kayak Yesus di taman Getsemani itu kan pertempuran. Kalau bisa Bapak, jawabnya daripadaku, tetapi bukan kehendak, tapi kehendak mulai terjadi. Nah kalau nggak biasakan diri untuk struggle, bertahan, fight, hadapi dan menang, mana mungkin kita disebut seorang pemenang? Terus mana? Wes, orang-orang kok ya mujizat terjadi loh. Ya oke lah, ya Tuhan kan bisa melakukan apapun. Tapi kalau Anda mau apa ya? Karena bukan cuma sekedar menang. Ketika kita bergumul dalam lokasi masalah itu, sesungguhnya Tuhan sedang mengajari kita banyak hal dari masalah itu. Karena nanti di depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan akan mungkin mengalami masalah lebih besar dari yang Anda hadapi hari itu. Kedua, Tuhan lagi bentuk Anda jadi pribadi yang tahu. Bagaimana bisa tahu kalau masalah kecil Anda hindari, sembunyi? Tuhan lepaskan aku. Kita terbiasa untuk tidak menghadapinya. Kita terbiasa minta kelepasan daripada minta kekuatan seperti Yesus untuk menghadapi tantangan Golgota di Getsemani. Saudara, seringkali Tuhan itu tidak langsung bertindak untuk menolong kita dengan cara mengubah keadaan kita. Tuhan sembuhkan penyakitku, lalu Tuhan datang dan menyembuhkan. Kita klaim oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, maka langsung sembuh. Ya, kita tidak langsung dapat mungkin mujizat pertolongan Tuhan mengubah keadaan kita, tapi bukan berarti Tuhan tidak kerja. Tuhan sedang mengubah diri kita, khususnya hati ini dan pikiran kita, untuk tetap berharap kepadanya. Apapun yang terjadi, aku akan tetap doa, aku akan tetap percaya, aku akan tetap beriman kepadanya. Dia ubah hati dan pikiran kita untuk menghadapi masalah yang ada. Dia tidak mengeluarkan kita dari lokasi masalah itu, tapi justru dia memberi kita His power, kuasanya untuk struggle di situ, berjuang di situ, menghadapi musuh itu, menggumulinya dan memenangkannya. Sehingga ketika selesai musuh ditaklukkan, tundukkan, dikalahkan, kita keluar pintu dari masalah kita. Oh, puji Tuhan, aku menang. Dia keluar sebagai seorang pemenang. Dan ingat, ini di akhir khotbah saya, dari masalah yang dihadapi Daniel, Sadrak, dan tokoh-tokoh iman lain di Alkitab, kenapa Tuhan tidak lepaskan mereka dari masalah mereka? Udah doa mungkin, udah imani mungkin, sudah percaya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak keluarkan mereka dari situ, dari tengah-tengah masalahnya? Karena ada kemungkinan kita kan berpikir, lihat dikeluar dari situ kita menang. Tapi sesungguhnya Tuhan biarkan kita di situ menghadapinya karena Tuhan mau memberikan kita kemenangan di situ. Dan menangkap Mazmur 23 ayat 6 katakan begini. Ya itu kan adalah Tuhan adalah gembalaku. Lalu terakhir Tuhan menyediakan ayat 5, menyediakan hidangan di hadapan lawan. Jadi gini ya, Daud, Israel di sebelah kiri, musuhnya kebanyakan kalau kita bilang kan Filistin, musuhnya di sebelah kanan.
Mereka kiri, musuh di kanan. Tiba-tiba Tuhan datang di tengah-tengah. Misalnya saya atau Bapak Ibu Gembala datang, buka meja, beber kosong, lalu taruh makanan di situ. Tunggu, makan saya. Tuhan, bukankah kita lagi perang, lagi makan moro-moro, panahnya satu, rudal datang, ambles. Ya wes, tenang. Anda mengerti ayat itu? Artinya Tuhan ngomong gini, tenang. Makan saya, kenyang, puas, jangan takut, aku di sini. Soal mereka itu urusan, soal makan kamu harus. Jadi soal kebutuhan baru, jangan khawatir. Mazmur 23 ditutup dengan kebajikan kemurahan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Menikmati kebaikan Tuhan. Lalu apa yang harus kita takutkan? Ya, jadi mari Pak Bu, jangan salah artikan dengan pencobaan. Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan mengujinya karena Dia ingin saudara menjadi anaknya yang bukan anak gampangan, tapi menjadi orang Kristen yang kuat di hadapannya. Yang satu waktu kalau Dia datang, kita sudah ready dan siap ke sana. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita responi firman Tuhan.